Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran modul 4. Untuk modul 4 ini nantinya materi yang diujikan yaitu adalah multi-user. Nah, oke teman-teman, untuk multi-user sendiri dia digunakan nantinya untuk menghubungkan dua file PKA. Nah, nantinya ketika kalian mengikuti praktikum modul 4 ini, kalian akan diberikan dua file PKA yang dimana pertama yaitu adalah file PKA incoming dan file PKA outgoing. Nah, nantinya dari dua file PKA ini nantinya akan terhubung satu sama lain, teman-teman. Nah, oke, kita lihat dulu untuk di sini kita akan cek dulu untuk topologinya. Nah, di sini untuk file PKA incoming seperti bagian kanan dan untuk kodenya di sebelah kiri. Nantinya dengan menggunakan multi-user, dua file PKA ini nantinya akan tersambung. Yang dimana kita lihat di sini router modul 4-nya. Untuk gig 01 ini nantinya dia akan mengarah ke incoming, dan untuk port satu lagi yaitu gig 0/0-nya itu nantinya akan mengarah ke outgoing ini, teman-teman. Jadinya dari PC 0 yang ada di outgoing ini nanti dia bisa melakukan ping ke bagian PC1 ini, Pak. PC1, PC0 dan laptop 0 yang ada di incomingnya, teman-teman. Oke, kita langsung aja untuk ke konfigurasinya. Oke, kita di bagian pertama ini kita akan pergi ke income-nya dulu untuk pengerjaannya. Nah, oke teman-teman, di sini kita nyalakan dulu untuk semua perangkat yang ada. Oke, untuk di bagian PC0 ya, kita sekalian aja untuk masukkan IP-nya. Oke, di masing-masing file PKA ini nanti, di dua file PKA akan diberikan juga untuk supernetnya. Untuk kalian nanti memasukkan IP yang digunakan pada bagian incoming dan outgoing-nya. Nah, kita lihat di sini incoming-nya yaitu PC0 menggunakan IP 40.2, dan untuk subnet mask-nya kita lihat di sini dia menggunakan prefix 25, berarti untuk subnet mask-nya untuk kerennya yaitu 128. Oke, terus untuk default gateway-nya IPv4 address yang terhubung. Nah, jadi kita lihat di sini teman-teman, PC0 ini dia terhubung dengan si 01 ini. Jadi kalau kita lihat di sini dari ketiga perangkat ini mengarah ke switch, dan switch ini mengarah ke interface 01 ini. Jadi kita cek dulu. Di sini dijelaskan ini adalah 0/0, berarti ada di PKA outgoing-nya, teman-teman. Nah, di sini dijelaskan untuk router modul 4-nya yang di 0/1-nya yaitu address pertama dari subnet incoming. Nah, jadi nantinya dari masing-masing berarti kan harus lebih dibaca lagi dan diteliti untuk informasi dari tabel IP address dari masing-masing PKA-nya. Oke, berarti di sini kita udah dapat informasi dia menggunakan host pertama. Oke, jadi 168.40.1. Oke, kita lanjut ke bagian PC1. Kita nyalakan juga. Terus di sini oke teman-teman, kita lanjutkan untuk di PC1-nya. Kita nyalakan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk konfigurasinya ke PC1. Jangan lupa untuk nyalakan. Terus kita tambahkan IP address-nya, yaitu di sini 192.168.43. Terus subnet mask-nya karena menggunakan prefix 25 berarti 128. Untuk default gateway-nya bersama dengan sebelumnya yaitu 192.168.40.1. Oke, lanjut kita ke bagian laptop. Kita nyalakan dulu, terus kita pergi ke configuration. Nah, di sini dijelaskan bahwa laptop menggunakan host terakhir dari subnet incoming. Kita cek di sini subnet incoming-nya. Oke, berarti di sini 192.168.40. Karena dia menggunakan prefix 25, nantinya di tabel yang pertama yaitu host terakhirnya yaitu ada di 126. Oke, di sini kita 126. Terus untuk subnet mask-nya 128. Untuk default gateway-nya yaitu hampir sama dengan sebelumnya yaitu 192.168.40.1. Oke, kita lanjut. Di sini kita konfigurasiin multi-user sesuai dengan ketentuan yang di bawah ini. Oke, kita pergi ke bagian tab extension. Kita masuk ke multi-user, lalu kita pilih yang listen ini.
Oke, untuk port numbernya kita rubah menjadi 38001. Terus di sini existing networknya kita pilih yang always accept. Oke, setelah itu di klik start listening ini, lalu klik OK. Nah, selanjutnya pengerjaan berikutnya kita pindah dulu ke PKA outgoing-nya. Nah, di sini langsung aja teman-teman kita kerjakan seperti biasa. Di PC 0 kita nyalakan dulu. Terus tambahkan IP-nya. Di sini ditambahin dijelasin dia address host terakhir dari subnet outgoing-nya. Kita cek di sini untuk supernet-nya 192.168.50.0, prefix-nya 26. Berarti dari prefix 26 itu di tabel yang pertama host terakhirnya yaitu 62. Oke, kita masukkan aja di sini. Untuk subnet masknya karena dia menggunakan prefix 26, kita masukkan 192. Nah, dan IPv4 address router yang terhubung untuk gateway-nya. Nah, karena di sini kan belum terlihat ya terhubungnya bagaimana. Nah, nantinya ketika multi user ini dikonfigurasikan, si outgoing ini nanti bakal mengarah ke port interface dari gigabit 0/0 yang ada di router modul 4 ini, teman-teman. Nah, oke. Di sini berarti nantinya IP yang digunakan karena sesuai dengan informasi yang ada di sini dari G00-nya yaitu address pertama dari subnet outgoing. Nah, subnet outgoing-nya dari informasi seperti yang ada berarti nantinya yang digunakan yaitu 50.1. Oke, setelah itu karena step pertama sudah selesai, kita pergi ke step kedua yaitu drag and drop multi user ke topologi sesuai dengan ketentuan di bawah ini. Oke, teman-teman, kalian pergi ke bagian kanan ini, kalian pilih yang multi user connection ini. Nah, lalu kalian klik, terus nanti di sini akan muncul satu multi user, kita klik, lalu kalian arahkan ke bagian sini, bagian workspace-nya. Nah, setelah itu kalian hubungkan si multi user ini dengan switch menggunakan kabel straight, lalu kita klik di sini sesuai dengan instruksinya yaitu FA02, kita hubungkan dengan peer 0 ini, kita klik mailing. Nah, setelah itu kita pergi ke extension, terus pergi ke multi user, kita klik port visibility. Nah, untuk port visibility-nya kita pilih interface yang terhubung dengan peer 0-nya ini, teman-teman. Nah, karena peer 0-nya yang terhubung dari switch-nya ini adalah flash ethernet 0/2. Nah, kita centang yang flash ethernet 0/2 ini. Oke, lalu itu diklik OK. Setelah itu, kita lanjut ke step berikutnya. Kita klik peer 0-nya, lalu kita rubah connection type-nya menjadi outgoing. Untuk portnya kita rubah menjadi 38.001. Untuk peer network name-nya kita rubah menjadi modul 4. Dan untuk password-nya kita isi dengan Cisco. Nah, setelah itu kita connect. Nah, pastikan mohon maaf teman-teman, ada typo di sini. Jadi pastikan multi user si modul 4 tadi yang kita sudah buat ini itu muncul di PKA incoming-nya. Nah, kita pergi ke PKA incoming, nantinya bakal muncul notifikasi seperti ini. Kalian klik yes saja. Nantinya bakal muncul multi user dari modul 4 ini yang sebelumnya kita buat di sini akan muncul di bagian PKA incoming-nya. Nah, nanti bakal seperti ini. Oke. Setelah itu, karena ini sudah selesai teman-teman, kita close saja di sininya. Kita close, kita pergi ke incoming. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Nah, kita hubungkan lagi dengan kabel straight. Kita klik di modul 4. Nah, di sini sudah kelihatan teman-teman ada port yang sudah terhubung tadi di bagian outgoing-nya, yaitu dari switch yaitu flash ethernet 0/2. Kita klik. Nah, lalu hubungkan dengan si routernya. Nah, di sini kita hubungkan ke gigabit 0/0. Oke, selanjutnya kita konfigurasi routernya. Oke, di sini untuk konfigurasi routernya kita menggunakan konsol seperti biasa. Kita konfigurasikan dari laptop 0 saja. Kita pilih portnya RS232 dan di sini untuk routernya kita pilih konsol. Oke, kita pergi ke terminal. Kita pilih 0 di sini seperti biasa, enable. Terus kita masuk ke configure terminal. Kalau kita rubah hostname-nya menjadi router
RTR modul 4. Oke, setelah itu kita tambahkan password terenkripsi privilege access mode dengan ketikkan enable secret. Lalu kita isikan passwordnya. Lalu kita tambahkan juga untuk banner MOTD-nya, yaitu selamat datang di RTR modul 4. Oke, setelah itu atur domain name-nya dengan memberikan IP domain name. Di sini modul 4 kurang dikit. Oke, kita di sini kita konfigurasi interface gigabit 0/0 yang dimana itu adalah interface yang terhubung ke bagian si PKA outgoing-nya. Nah, oke, di sini kita bikin interface gigabit 0. Kita masukkan tadi IP address-nya, yaitu dari, kita cek di sini teman-teman. Jadi IP address-nya si router tadi yang interface gig 0/0-nya itu adalah si default gateway dari PC-nya itu, karena default gateway dari PC itu pasti mengarah ke IP dari routernya teman-teman. Oke, di sini kita masukin plus 850.1 dan jangan lupa untuk subnet mask-nya 192 karena dia menggunakan traffic 26. Oke, terus jangan lupa untuk hidupkan portnya menggunakan command no shutdown. Oke, setelah itu kita exit. Terus kita buat RSA key-nya dengan mematikan crypto key generate RSA. Lalu untuk angkanya kita masukkan 1024. Oke, setelah itu konfigurasiin untuk VTY-nya yaitu 16 line. Nah, oke, seperti biasa kita masukkan line VTY. Karena dia 16 line, kita mulai dari 0, maka kita mulai dari 0 sampai 15. Oke, setelah itu kita masukkan passwordnya, login SSH. Oke, kita login lagi. Terus di sini jangan lupa tambahkan transport input SSH. Oke, teman-teman. Oke, setelah itu kita exit. Oke, setelah itu di sini konfigurasi step 4 sudah selesai. Kita lanjutkan lagi, kita pindah ke PKA outgoing. Nah, di sini untuk step berikutnya, remote SSH menggunakan IP pada interface 0/0 yang terhubung pada router modul 4 tadi, teman-teman. Mohon maaf di sini typo. Oke, jadi yang benar yaitu ada modul 4. Oke, kita untuk si SSH-nya kita pergi ke PC, terus kita pergi ke command prompt. Nah, di sini teman-teman ketikin command SSH min L admin, terus kita arahkan ke IP dari si gigabit 0/0-nya tadi, yaitu 192.168.50.1. Nah, untuk passwordnya kita masukkan yaitu adalah login SSH, yang dimana ini passwordnya tadi yang kita masukkan ketika konfigurasi line VTY-nya. Nah, ketika sini udah kita masuk ke privilege mode. Oke, kita masukkan passwordnya, semangat. Kita masuk ke configure terminal. Oke, kita masuk ke interface gigabit 0/1-nya. Lalu kita tambahkan untuk IP address-nya, yaitu kita cek di gateway dari PC 0-nya. Di sini 40.1, terus untuk prefix-nya 25. Oke, di sini masukkan 168.40.1.255 dan prefix untuk size 25 yaitu 128. Terus jangan lupa nyalakan portnya. Oke, teman-teman, di sini udah. Oke, teman-teman, jika sudah selesai untuk konfigurasinya, pastikan dari kedua PK ini memiliki kompleksinya udah 100. Nah, di sini kita coba untuk melakukan pengujian koneksi. Kita di sini pergi ke mode PKA incoming-nya. Kita mulai dari PC 0 yang ada di sini. Nah, oke, kita masuk ke command prompt. Kita coba ping
si PC 0 yang ada di outgoingnya. Yang dimana tadi untuk IP-nya dia menggunakan 192.168.50.62. Nah, kita ping. Nah, di sini udah berhasil teman-teman. Dari PC 0 yang ada di sini, dia udah bisa melakukan ping ke PKA yang ada di outgoingnya. Nah, di sini juga PC satunya juga udah. Oke, kita open juga di sini ping 2.60.62. Nah, di sini udah muncul replaynya. Nanti jika replay pertama dia itu request timeout, itu tunggu aja teman-teman. Biasanya jika baru pertama kali konekin dia bakal request timeout dulu, baru nanti di hasil output kedua, ketiga, dan keempatnya itu nanti udah berhasil. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.